Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang di channel Software Akuntansi Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat database di Akurat Online. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam akun Akurat Online. Bagi teman-teman yang belum terdaftar, teman-teman bisa klik daftar melalui link yang ada di deskripsi video. Oke, saya langsung login saja ke dalam akun Akurat Online saya. Ya, di sini kita langsung klik buat data usaha baru, masukkan nama perusahaan. Contoh di sini saya masukkan namanya PT ABC, lalu pilih usaha yang paling mendekati. Contoh saya di sini kesehatan, misalnya kalau kita perusahaan distributor alat kesehatan, kita bisa pakai pilih bidang usahanya alat kesehatan, lalu klik buat data usaha. Sambil menunggu prosesnya sampai selesai. Ya, ketika selesai kita bisa klik lanjutkan. Ya, sambil menunggu proses database selesai, ya kita masukkan lagi kategori usaha. Misalnya kita distributor. Lalu di sini ada tanggal pembuatan database, tanggal database kita akan mulai menggunakan Akurat Online. Lalu di sini ada pilihan metode persediaan. Kita bisa pilih rata-rata atau FIFO. Di sini saya pilih FIFO. Lalu klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa centang akun perkiraan. Di sini akun perkiraan akan otomatis dibuatkan oleh Akurat Online. Lalu kita klik selesai. Kita menunggu proses pembuatan database-nya sampai selesai. Ketika database-nya sudah selesai, kita bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan Akurat Online. Contohnya di sini kita bisa masuk ke menu buku besar, akun perkiraan. Kita bisa melihat list akun-akun perkiraan yang kita punya. Lalu untuk membuat akun baru, kita bisa klik tambah di sini. Lalu kita tentukan tipe akun yang kita buat di sini. Contoh, kita mau buat tipe akun Kasbank. Nah, yang kita buat ini sebagai sub akun. Lalu kita pilih parent akunnya. Di sini parent akunnya contohnya Kas dan Bank. Untuk penomoran kita buat otomatis. Lalu kita masukkan nama akunnya, misalnya Bank BCA. Lalu kita bisa simpan. Dan untuk kita cek akun yang kita buat, kita ke list di sini, list akun perkiraan. Ini akun BCA yang kita buat. Contoh untuk mengedit akun, kita bisa pilih akun ini, akun bank. Lalu kita bisa tambahkan di sini contoh Bank Mandiri. Lalu kita simpan. Nah, untuk pengecekan akunnya balik lagi ke list akun di sini. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan daftar pelanggan di menu penjualan pelanggan. Ya, ini kita bisa mengisi nama data baru pelanggan. Misalnya PT Makmur Sentosa. Untuk ID pelanggan, kalau misalnya kita tidak punya ID pelanggan dari data sebelumnya, kita bisa biarkan otomatis. Untuk kategori harga, di sini coba kita masukkan umum dahulu. Lalu kita bisa lengkapi data-data seperti nomor handphone, nomor telepon, nomor WhatsApp, lalu alamat. Misalnya di sini alamatnya Jakarta, kotanya DKI, kode posnya kita bisa isi, lalu provinsi, negara, dan di sini kita bisa masukkan saldo piutang pelanggan. Kita bisa klik tanda plus ini. Ya, ini tanggal pembuatan database. Nomor faktur apabila kita ada nomor faktur sebelumnya, kita bisa masukkan nomor sales invoice sebelumnya, misalnya nomor sekian. Nah, ini salesnya siapa juga bisa dimasukkan ya, ini karena belum terdaftar. Tidak apa, diabaikan. Lalu kita masukkan saldo piutangnya. Contohnya 1.200.000, lalu kita lanjut dan simpan. Untuk melihat list pelanggan, kita bisa ke list yang warna hijau ini. Di sini daftar pelanggannya. Saya buatkan contoh baru lagi. Misalnya PT Maju Jaya. Ya, ini ID pelanggannya saya biarkan otomatis. Kategori pelanggan saya pilih umum.
Alamatnya di sini bisa diisi menyusul ya. Nanti teman-teman bisa lengkapi alamatnya. Untuk saldo piutangnya di sini kita bisa tambahkan saldo piutang. Nah, kalau misalnya kita mau otomatis dibuatkan oleh sistem, di sini dinyalakan, di on kan. Lalu kita tinggal masukkan nominal piutang PT Maju Jaya tersebut. Di sini kita klik lanjut dan kita simpan. Nah, untuk balik lagi kita kalau melihat list pelanggan ada di list yang warna hijau ini. Dan ini daftar pelanggan-pelanggannya. Oke, langkah selanjutnya memasukkan daftar pemasok atau vendor dari menu pembelian, pemasok. Masukkan nama pemasoknya, contoh PT Multi Jaya Makmur. ID pemasok bisa buat secara otomatis ataupun kita bisa memasukkan ID-nya. Contoh ID-nya sekian. Lalu kategori pemasok kita bisa pilih di sini. Contohnya kita pilih umum, lalu nomor handphone, nomor telepon bisnis, nomor handphone, nomor WhatsApp, email, website, dan masukkan alamat lengkapnya. Pilih kota, misalnya kota DKI, masukkan kode pos, provinsi, negara. Di sini ada pilih tipe pemasok, perorangan, perusahaan atau pemerintah. Kita di sini pilih perusahaan. Mata uang di sini kita bisa pilih kalau misalnya vendor tersebut atau pemasok tersebut menggunakan mata uang asing. Ya, untuk saldo awal hutang, kita bisa klik di sini saldo hutang, lalu klik tanda plus. Ya, ini tanggal pembuatan database. Untuk nomor faktur kita bisa secara otomatis ataupun kita bisa masukkan nomor faktur dari si pemasok. Syarat pembayaran di sini abaikan, lalu masukkan jumlah hutang pemasoknya, misalnya 2 juta. Kalau ada keterangan lain-lain bisa diisi. Lalu klik lanjut dan simpan. Untuk melihat list pemasok, kita bisa lihat ke daftar list di sini yang warna hijau. Dan ini daftar pemasoknya. Untuk membuat baru lagi tinggal klik tanda plus lalu memasukkan daftar pemasoknya. Langkah selanjutnya kita mendaftarkan kategori barang dari menu persediaan kategori barang. Ya, di sini daftar baru kita masukkan contoh peralatan bedah, lalu simpan, tambahkan lagi peralatan anestesi, lalu simpan, peralatan radiologi, lalu simpan, dan kategori obatan, lalu simpan. Untuk melihat list kategori barang, kita ke list yang warna hijau ini. Dan ini adalah list kategori barang. Ya, langkah selanjutnya kita mendaftarkan barang-barang yang akan kita jual atau barang-barang yang akan kita gunakan. Dilakukan dari menu persediaan, barang dan jasa. Ya, kita masukkan nama barangnya. Contoh masker wajah. Lalu pilih kategori barangnya di sini. Contoh peralatan bedah. Ya, untuk jenis barang di sini kita pilih persediaan karena barang tersebut kita stok. Dan untuk kode barang di sini saya buatkan otomatis saja. Kalau ada barcode kita bisa masukkan barcode di sini.
Dan untuk satuan, misalnya kalau multi satuan kita bisa pilih di sini piece satuan keduanya, contoh dus. Ya, contoh satu dus isinya 50 piece, lalu kalau ada satuan ketiga, contohnya box. Contohnya box. Di sini 500 piece. Dan apabila barang tersebut memiliki serial number atau nomor produksi ataupun nomor unik, di sini kita bisa masukkan, kita bisa pilih nomor produksi. Lalu apabila barang tersebut ada masa kadaluarsa, kita bisa aktifkan juga pakai masa kadaluarsanya. Oke, karena barang ini tidak ada kadaluarsa, saya coba nonaktifkan saja untuk serial number dan nomor produksi. Di jendela penjualan pembelian, kita bisa masukkan harga jual per piece, misalnya contoh kita masukkan harga jual per piece-nya 2.000, lalu harga jual box-nya misalnya 60.000. Kita bisa masukkan harga jual per box misalnya 500.000. Lalu untuk satuan beli kita bisa pilih, misalnya kalau kita belinya dalam box, kita pilih box. Lalu harga beli per box misalnya 400.000. Ya, kalau misalnya ada saldo awal atau stok, kita bisa masukkan saldo awalnya di sini. Ya, kita bisa tambahkan saldo awal. Untuk tanggal biarkan di sini ya. Ini masuk ke gudang utama. Untuk tanggal diabaikan. Misalnya kita punya stok 10 box. Di sini per boxnya kita bisa masukkan harganya 400.000. Lalu lanjut dan kita bisa simpan. Lalu kita bisa lihat barang yang kita daftarkan di sini. Apabila kita ingin membuat baru lagi, contoh kita buat baru lagi, misalnya APD di sini, nama barangnya APD. Lalu kita tentukan kategori barangnya. Misalnya dia peralatan bedah. Nah, karena ini persediaan kita stok ya. Jenis barangnya persediaan kita stok. Untuk kode barang abaikan, barcode apabila ada kita bisa masukkan barcode-nya, lalu kita pilih satuan. Nah, misalnya satuannya set di sini. Ya, kita bisa buat satuan set. Nah, apabila ada serial number atau masa kadaluarsa, ini kita bisa aktifkan di sini. Dan untuk di jendela penjualan pembelian, apabila kita menjual APD tersebut, kita bisa masukkan harga jualnya di sini. Misalnya 1 juta per setnya. Nah, satuan beli juga kita pilih misalnya set, dan harga beli per setnya misalnya 600.000. Nah, di sini kalau misalnya kita ada stok, kita bisa masukkan stok saldo awalnya di sini. Ya, ini masuk ke gudang utama, ini tanggal pembuatan database, kita masukkan saldo awal misalnya 10. Lalu kita pilih satuannya set dan masukkan harga saldo awalnya misalnya tadi 600.000. Lalu kita lanjut dan kita simpan untuk melihat barang dan jasa yang sudah kita daftarkan. Kita bisa ke listnya yang warna hijau ini. Oke, langkah selanjutnya kita memasukkan daftar aset tetap dari menu aset tetap. Di sini aset tetap, lalu masukkan nama aset tetapnya. Contohnya komputer Asus. Masukkan tanggal beli dan tanggal pakai. Ya, kalau misalnya saldo awal, berarti kita mulai dari contoh misalnya di 1 Agustus. Ini juga tanggal pakai kita masukkan di 1 Agustus. Ya, tentukan metode penyusutan. Di sini kita pilih garis lurus. Lalu masukkan akun aset. Misalnya di sini peralatan. Pilih akun akumulasi peralatan.
akumulasi penyusutan peralatan, lalu di sini kita pilih akun beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Nah, kita tentukan juga berapa tahun aset tersebut akan kita susutkan. Contoh misalnya 2 tahun. Oke, lalu pada jendela info lainnya kita pilih kategori aset. Oke, karena sudah belum terdaftar di sini kita masukkan dulu kategori asetnya. Misalnya peralatan. Oke, kita simpan. Lalu kita balik lagi ke menu aset tetapnya dan kita pilih kategori asetnya, peralatan. Nah, pada jendela biaya ya di sini, jendela akun pengeluaran, kita pilih saldo awal. Ekuitas saldo awal. Lalu masukkan nominal pada saat akuisisi aset, misalnya 5 juta. Lalu klik lanjut dan kita simpan. Untuk melihat daftar aset tetap yang sudah kita input, kita bisa ke list yang warna hijau ini. Ya, ini daftar aset tetap yang sudah kita input. Oke, langkah selanjutnya kita memasukkan daftar karyawan yang dilakukan dari menu perusahaan karyawan. Oke, masukkan nama sapaan karyawan, misalnya Budi, posisi jabatan misalnya sales, email karyawan bisa dilengkapi, nomor handphone, nomor telepon bisnis, nomor telepon rumah, nomor WhatsApp. Ya, teman-teman bisa lengkapi, website juga kalau misalnya ada. Nah, ini kewarganegaraan. Nah, untuk ID karyawan bisa secara otomatis ataupun bisa diinput secara manual. Nah, ini tanggal karyawan mulai bekerja, nomor KTP, dan apabila karyawan tersebut seorang penjual, kita bisa centang di sini, lalu login penjualnya kita bisa masukkan. Ya, untuk alamat rumah bisa dilengkapi di sini. Lalu apabila karyawan tersebut dikenakan PPh 21, kita tinggal centang PPh 21 lalu masukkan NPWP. Nah, status pegawainya di sini ya dikenakan PKP ya. Lalu statusnya status PTKP-nya. Dan di sini ada info rekening karyawan, di sini juga dimasukkan. Ya, kita bisa langsung simpan. Ya, untuk melihat list karyawan kita bisa ke list yang warna hijau ini. Dan ini list karyawan yang sudah kita daftarkan. Oke teman-teman semuanya, berikut panduan cara membuat database di Ekurat Online. Untuk ilustrasi transaksi pembelian dan penjualan akan saya buatkan di video selanjutnya. Silahkan mengunjungi channel saya untuk melihat video-video yang lain. Oke, terima kasih.